Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan pelajaran Bahasa Indonesia kelas 5. Dalam pelajaran kali ini adalah tentang cara membuat pantun. Jadi diharapkan anak-anak setelah materi ini, anak-anak bisa membuat pantun sendiri tanpa bantuan orang lain. Harapannya seperti itu. Sebelum ke pelajaran, Pak Said mendoakan, Pak Guru mendoakan agar anak selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat baru belajar di rumah. Selanjutnya, mengingat pelajaran kemarin bahwasanya pantun adalah puisi lama atau karya sastra yang berupa puisi lama yang terdiri dari sampiran dan isi. Sampiran merupakan kata-kata dua baris pertama. Ya, perlu diketahui bahwasanya pantun itu kan dalam satu baitnya itu kan ada 4 baris. Baris pertama dan kedua itu merupakan sampiran, sedangkan isi kata-kata dua baris terakhir itu ada di baris ketiga dan keempat. Nah, inilah cara membuat pantun. Bagaimana cara membuat pantun yang baik? Satu, kita tentukan tema, yaitu menentukan tema. Jadi kita membuat pantun itu temanya tentang apa? Kalau pendidikan, ya nanti isinya tentang pendidikan. Tentang agama, umpamanya kita isinya ya masalah agama, atau mungkin tentang nasihat dan sebagainya. Itu harus menyesuaikan isinya. Yang kedua adalah membuat dua baris isi. Jadi kalau kita membuat pantun yang mudah, itu kita tentukan isinya dulu. Ya, kita tentukan isinya dulu. Jadi isi kita buat dahulu, baru nanti membuat sampiran. Perhatikan suku kata di akhir isi. Perlu diketahui bahwasanya dalam pantun itu kan suku katanya ada 8 sampai 12 suku kata. Itu perhatikan. Dalam isi juga diperhatikan suku katanya. Suku kata yang terakhir dalam isi kita buat berbeda dengan baris yang keempat agar kelihatan lebih indah. Selanjutnya yaitu membuat dua baris sampiran. Membuat dua baris sampiran. Kalau isi sudah kita buat, sampirannya kita buat. Ya, perlu diketahui bahwasanya isi itu kita buat dulu. Kalau sudah jadi kita buat sampiran. Baik. Nah, selanjutnya adalah contoh membuat pantun. Anak-anak mungkin melihat kenapa kok di blog ini Pak Guru memberikan contoh agar memudahkan anak-anak untuk memahami. Jadi dalam membuat pantun kita buat isinya dulu. Ini mungkin tentang temanya pendidikan atau tentang belajar. Nah, isinya kita buat dulu. Contohnya ini, kalau kita ingin pandai, jangan lupa rajin belajar. Ya. Dai dan jar, ai dan jar. Nah ini kan suku katanya, akhir suku katanya berbeda. Nah, kalau kita membuat isinya ini sudah jadi, ini kan kita tinggal membuat sampirannya. Sampiran itu kalimatnya harus menyesuaikan dengan sampiran pertama harus menyesuaikan dengan isi pertama. Dai. Sedangkan sampiran kedua harus menyesuaikan dengan isi dari baris keempat. Ya, baris keempat yang merupakan isi. Ini harus sesuaikan. Ai atau dai dan ja. Nah, sekali lagi dalam membuat pantun itu kita buat isinya. Ini isinya. Nah, yang saya tutup ini adalah sampiran. Nah, jadi anak-anak nanti kalau mau ada tes disuruh membuat pantun, itu anak-anak membuat isinya dulu agar lebih mudah. Selanjutnya yaitu sampiran menyesuaikan isi dari suatu pantun. Nah, ini lengkapnya. Nah,
Isinya tadi kan kalau kita ingin pandai, jangan lupa belajar. Ai. Nah, ai ini sesuaikan. Dai atau ai ini kata-kata i terakhir ini kita sesuaikan dengan yang baris pertama yang merupakan sungai. Contoh, kalau kita ingin pandai, kita buat pamannya sampirnya. Jalan-jalan di pinggir sungai. Seumpama tidak seperti ini, Pak. Boleh, boleh. Ya, mungkin pergi ke pasar melewati sungai, contoh. Ya boleh. Yang penting bunyi akhirnya ini kurang lebihnya sama dengan bunyi akhir isinya. Selanjutnya sampiran yang kedua adalah memancing ikan di air tawar. Nah, terus disesuaikan dengan isinya. Jangan lupa rajin belajar. Ini di akhir kan ada bunyi R. Nah, ini jadi. Berarti kalau kita sudah menentukan isi, kita membuat sampiran. Nah, ini. Jalan-jalan di pinggir sungai, memancing ikan di air tawar. Kalau kita ingin pandai, jangan lupa rajin belajar. Nah, ini jadi jadi pantun. Pantun sekali lagi dalam pantun itu setiap baitnya, ini satu bait ini ada 4 baris. Nah, mungkin anak-anak sudah paham dan bisa membuat pantun, bisa berlatih membuat pantun di rumah masing-masing. Selanjutnya, karena waktu dan sebagainya, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian anak-anak. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.